Pria ini membawa putranya yang masih kecil dan masuk ke toilet umum. Ia menutup pintu dari dalam, membentangkan tisu toilet di lantai, dan menidurkan anaknya. Tiba-tiba seseorang mulai menggedor pintu dengan keras. Ia panik. Ia menutup telinga putranya dan menahan pintu dengan kakinya. Saat itu juga ia menangis terseduh-seduh seolah tak tahan lagi. Sebenarnya ia tidak punya uang sepeser pun. Pemilik rumah telah mengusirnya dan situasinya semakin memburuk hingga keesokan harinya. Polisi membawanya ke kantor polisi. Ia memohon dengan tangan terlipat bahwa ia memiliki wawancara penting besok, tetapi tidak ada yang mendengarkan dan ia harus ditahan semalaman. Keesokan paginya, ia langsung berlari ke perusahaan. Ia bahkan tidak sempat berganti pakaian, sementara semua orang mengenakan jas dan sepatu bot. Pakaiannya kotor dan bernoda. Namun, ia berjalan maju tanpa ragu dan berjabat tangan dengan semua orang. Bos mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan yang sulit, tetapi ia menjawab dengan cara yang sangat humoris. Seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Bosnya menyukai sikap baiknya dan memberinya kesempatan untuk belajar pekerjaan itu, tetapi tanpa gaji karena terpaksa ia membawa putranya dan mengantre di tempat penampungan. Kerumunan terlalu banyak dan staf mengatakan hanya tersisa 4 tempat tidur. Untuk memastikan putranya bisa tidur nyenyak, ia menerobos antrean dan bahkan mengambil tempat duduk untuk seorang tunawisma. Barulah mereka berdua mendapatkan kamar. Putranya tertidur dalam cahaya redup dan ia duduk dan belajar. Pelatihan untuk mempelajari pekerjaan itu dimulai. Ia terus menelepon siang dan malam. Kemudian seorang klien setuju untuk bertemu. Tetapi pertemuan itu hanya berlangsung selama 20 menit. Dalam perjalanan ke bawah, ia menemukan bosnya. Ia lupa dompetnya dan meminta uang. Pria itu memberikan uang terakhirnya sebesar $10 Amerika Serikat dan berlari ke tempat pertemuan. Tetapi sudah terlambat, kesempatan itu hilang. Setelah itu ia bekerja lebih keras lagi. Pada siang hari, ia akan membawa barang bawaannya ke kantor. Di malam hari, ia akan bergegas ke tempat penampungan bersama putranya untuk beristirahat. Dan bahkan sambil makan, ia akan belajar karena ia tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Akhirnya, hari terakhir pelatihan tiba, ia dipanggil ke ruangan bos. Ia segera mengenakan setelannya. Ketika ia masuk, bos berdiri dan berjabat tangan. Matanya berlinang air mata. Ia pikir semuanya sudah berakhir. Saat ia berbalik untuk pergi, bos menghentikannya. Mengembalikan uang $10 Amerika Serikat, menawarkannya pekerjaan. Adi diliputi emosi. Ia keluar dan melompat kegirangan di antara kerumunan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika bos meminta uang, jangan pernah menolak.